Terima kasih Pak Didi. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis, tiba-tiba kami semua lost dari Zoom. Ya, lanjut Yurza. Dan kami harus mulai dari awal lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ulang lagi dari awal Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir dan setia menunggu kami di sini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu panelis yang juga hari ini di hari yang luar biasa ini Bapak Ibu dengan cerita-cerita pagi ini yang juga luar biasa untuk kami. Kami ingin memberikan informasi terkait dengan produk terbaru kita, bukan produk ya, tapi plan terbaru yang diluncurkan tepat dengan ulang tahun Prudential tanggal 2 November kemarin. Di ulang tahun yang ke-25, Prudential meluncurkan inisiatif terbaru yaitu Plan Cermat. Ya, Plan Cermat ini sudah menjadi satu kesatuan dengan PPH Plus, sehingga PPH Plus menjadi lebih komplit dan lebih fleksibel. Nah, seperti apa sih Bapak Ibu gitu ya untuk plan cermat ini? Kita lihat di sini. Oke, latar belakangnya. Kenapa sih plan cermat diluncurkan oleh Prudential bertepatan sekali ya menjelang akhir tahun ya. Jadi Bapak Ibu larinya harus kencang banget nih untuk kejar yang namanya produksi ya. Nah, Bapak Ibu ini dia latar belakangnya. Prudential memiliki hampir 1 juta nasabah yang memiliki riders hospital surgical kita, HS kita ya, yang memiliki plan ABC. Nah, harapannya nasabah-nasabah kita yang jumlahnya 1 juta tersebut itu diharapkan bisa upgrade, bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi ketika mereka memilih plan cermat nanti. Kemudian memberikan produk asuransi yang lebih kompetitif di pasaran tentunya. Jadi kita bisa bersaing dengan perusahaan asuransi sebelah dan memberikan pilihan plan yang lebih luas lagi. Sehingga market PPH Plus ini lebih variatif ya, tidak manfaat atau premi yang lebih terjangkau. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Oke, ini dia. Ini background-nya masih sama. Ada 3 pemuda dan pemudi. Ya, ini masih background PPH Plus kita. Ini PPH Plus tampil lebih komplit dan lebih fleksibel baru yang bisa disesuaikan dengan HS Plan ABC kita tawarkan di PPH Plus sekarang. Hanya kita sebutnya adalah dengan plan cermat. Ya, itu seperti apa? Ini adalah spesifikasinya. Mata uangnya masih rupiah, Bapak Ibu. Kemudian usia perlindungannya bisa dipilih mulai dari usia 5 tahun, usia 90. Bisa disesuaikan dengan punya masih sama seperti produk PPH Plus yang existing, 30 hari untuk semua penyakit, 90 hari khusus untuk kanker, dan 12 bulan untuk penyakit-penyakit tertentu yang listnya ada 18 penyakit ya kalau kita cek di buku polis. Wilayah perlindungannya ini di cover di seluruh dunia sesuai dengan plan yang dipilih. Jadi baik plan cermat atau plan bronze sampai diamond itu bisa di seluruh dunia, tapi ada syarat dan ketentuannya nih Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya syarat dan ketentuannya. Produk dasarnya siapa aja plan PPH Plus yang existing. Produk ini bisa yang memang mau ambil manfaatnya PSGB. Jika memang sudah memiliki manfaat atau PSA, mereka bisa melakukan alteration. Nah, kabar baiknya nih Bapak Ibu, alteration sudah bisa dilakukan kemarin, gitu ya, per kemarin sejak produk ini diluncurkan di pagi hari, tanggal 2 November. Jadi alteration-nya sudah bisa digunakan. Jadi produk ini masuk dalam kategori riders dan usia masuknya mulai dari baby 30 hari sampai dengan maksimal 70 tahun. Next birthday ya, berlaku manfaat next birthday. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di pojok kanan bawah itu ada 2 kartu. Ada yang warnanya silver dan ada yang warnanya black. Oke.
Nah, kita lihat ya. Ini fitur unggulannya karena plan cermat ini masuk ke dalam satu kesatuan PPH Plus kita yang existing. Maka untuk fleksibel dalam memilih dan biaya kamar sesuai dengan plan, ini khusus untuk plan bronze A sampai diamond ya, tanpa batas rawat inap. Kemudian yang kandungan di seluruh dunia hingga Amerika ini plan diamond. Ini juga ini juga bisa digunakan untuk plan bronze A sampai diamond. Juga perlindungannya bisa dipilih sampai usia 99 tahun dan manfaatnya lebih besar khusus plan diamond ini bisa sampai 65 miliar ya limit tahunan. Dan kemudian untuk manfaat pos tindakan bedah rawat jalan tetap ada 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah. Untuk rawat jalan kanker dan cuci darah dibayarkan sesuai tagihan dan ini ada bintangnya, nggak tanggung-tanggung langsung 4 ya. Maksudnya bintang 4 untuk plan cermat ini ada ketentuan lagi. Yang ketujuh, kunjungan dokternya sama mau plan cermat atau nanti plan yang existing, kita berikan kunjungan dokter 2 kali kunjungan per hari, baik untuk dokter umum atau dan yang terakhir, pembayaran manfaat di luar wilayah pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis. Ini ada syarat dan ketentuan juga. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dia perbedaan antara PPH Plus plan cermat dengan PPH Plus yang bronze sampai diamond. Nah, kita lihat dari target marketnya dulu nih, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menawarkan produk manfaat rawat inap kita, mau menawarkan plannya, kita sesuaikan dengan yang ada. Nah, PPH Plus cermat ini ditujukan untuk nasabah yang memang membutuhkan proteksi sekaligus jelas di produk unit link yang perlindungan kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau. Dan memiliki manfaat sesuai batas serta sesuai tagihan untuk manfaat tertentu. Jadi tidak semua yang ada di plan cermat ini akan dibayarkan sesuai tagihan. Jadi bedanya gini Bapak Ibu, kalau kita melihat plan yang cermat dengan plan yang existing, plan cermat ini ketentuannya sama seperti dengan manfaat rawat inap kita yang namanya HS. Sama ya, seperti produk HS. Di mana si produk HS ini Bapak Ibu, ya, si produk HS ini membayarkan manfaat rawat inap sesuai dengan batas manfaat atau kita sebut dengan inner limit. Nah, sama di cermat ini semua pembayarannya itu menggunakan konsep inner limit, tapi ada juga beberapa yang sesuai dengan tagihan. Ya, jadi ada bagian-bagian tertentu yang dibayarkan memang sesuai dengan tagihan. Detailnya nanti Irza jelaskan di belakang. Yang kedua, untuk PPH Plus bronze sampai diamond, ini memang kesehatan yang lebih lengkap, tapi fleksibilitasnya tinggi. Jadi bisa melakukan rawat inap dimanapun, karena pastinya tentunya disesuaikan dengan biaya asuransinya ya Bapak Ibu. Jadi bisa diajukan di luar negeri ataupun di Indonesia dan semuanya sesuai dengan tagihan. Bedanya itu. Nah, kemudian ini dia manfaatnya, perbedaan manfaat antara plan cermat dengan plan yang existing. Saya bahas untuk yang plan cermat dulu ya, Bapak Ibu ya. Di plan cermat ini, pilihan kamar perawatannya itu tidak ada lagi pilihan sesuai dengan batas harga kamar ya, atau cheapest one bedroom, cheapest bedroom itu nggak ada. Kalau di plan cermat, pilihan kamar perawatan berdasarkan dengan inner limit atau berdasarkan limit yang tersedia sesuai dengan plan. Yang kedua, ada perhitungan batas manfaat sesuai dengan plan jika nasabah menempati kamar di atas plan atau di luar wilayah pertanggungan. Maksudnya, ketika nasabah melakukan perawatan di kamar yang lebih tinggi dari plan yang dimiliki, atau nasabah melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, maka tidak ada lagi perhitungan prorata. Perhitungan yang digunakan langsung excess claim, ya, karena kita semuanya pakai inner limit, jadi hitungnya lebih gampang. Yang ketiga, boleh nggak sih Irza si nasabah ini punya plan cermat, terus si nasabah ini ngajuin pengobatan di luar wilayah pertanggungan?
Boleh, tapi ketika nasabah melakukan pengajuan di luar wilayah pertanggungan, sistem pengajuannya tidak lagi menggunakan kartu, tapi sistemnya sudah reimbursement. Nasabah mau berobat dimanapun silahkan, yang penting punya dokumen-dokumen lengkap seperti kwitansi asli, dokumen asli, dan lain sebagainya, karena proses pengajuannya adalah reimbursement. Dan untuk providernya, kita bekerja sama dengan apa sih itu PSG ya. Nah, ini adalah sebenarnya rekan kita yang dulu gitu ya, SOS, tapi sekarang sudah berubah kepemilikan, namanya menjadi PSG. Nah, sedangkan untuk plan bronze sampai dengan diamond pasti sama, Bu. Pilihan kamar rawat inapnya bisa dipilih cheapest one bedroom atau cheapest bedroom. Dan bisa dipilih mau sesuai dengan batas harga kamarnya, mana yang lebih tinggi. Ya, berbeda dengan plan cermat yang semuanya menggunakan inner limit. Kemudian, ada perhitungan prorata apabila nasabah menempati kamar di atas plan atau melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, kita menggunakan perhitungannya dengan prorata. Jadi ada rumusnya ya. Kalau tadi di cermat kita langsung pakai inner limit, langsung akses. Kalau di bronze A sampai diamond, kita perhitungannya menggunakan prorata. Seperti biasa, plan existing kita. Yang keempat, klaim di luar negeri bisa secara cashless ataupun reimbursement. Dan untuk plan existing kita dikelolanya oleh PMN kita ya, Pro Medical Network kita. Jadi ada dua perbedaan untuk pengelolaan proses administrasinya. Untuk plan cermat menggunakan PSG, dan untuk plan existing menggunakannya adalah PMN, Pro Medical Network kita. Nah, ini adalah kartu kepesertaan. Bapak Ibu, saat ini kartu kita berikan dalam bentuk ikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika memang menunjukkan untuk print kartunya, silahkan nantinya tentunya ada biaya yang dikenakan ya. Dan ini adalah perbedaan antara plan cermat dengan plan existing. Kalau untuk plan cermat, produknya tetap sama, tetap PPH+. Plan cermat ini menggunakan kartunya warnanya keluar, ini tampilannya. Dan di sini ini nanti ada penjaminnya, yaitu Global Excel atau kita sebut tadi adalah PSG. Kemudian yang ini adalah untuk yang plan existing, bronze sampai diamond. Di sebelah kiri juga ada, dikelola oleh Pro Medical Network. Jadi nantinya pihak rumah sakit juga akan tahu bahwa kalau nasabah sudah menunjukkan kartunya itu adalah silver, maka plannya itu adalah plan cermat 1, 2, dan 3. Kita sebutnya seperti itu. Ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, di sini juga ada ketentuan untuk toleransi perawatan di kamar yang lebih tinggi di plan. Nah, Bapak Ibu, ini sering menjadi pertanyaan di kelas-kelas training atau sering menjadi pertanyaan langsung dari para tenaga pemasar kepada Prudential ya. Nah, di sini Prudential memberikan yang namanya toleransi jika nasabah dirawat di kamar rawat inap selama 2 hari ya. Di kamar rawat inap yang lebih tinggi dari plannya selama 2 hari, tapi ada syarat dan ketentuan. Ya, syarat yang pertama, tertanggung menempati kamar maksimal 1 kelas lebih tinggi dari plan yang dimiliki jika ruang perawatan yang sesuai dengan plan atau kamar yang sesuai dengan plan itu penuh. Buktinya apa? Buktinya harus ada surat keterangan dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa kamar yang sesuai dengan plan si pasien atau nasabah itu penuh. Kemudian yang kedua, syarat dan ketentuannya, untuk toleransi ini hanya berlaku maksimal 2 hari pertama perawatan saja. Di hari ketiga, nasabah diharuskan untuk pindah sesuai dengan plan yang dimiliki. Jadi kamarnya pindah sesuai dengan plan yang dimiliki. Nah, ada perbedaan ketentuan Bapak Ibu. Untuk plan bronze A sampai diamond, jika pada hari ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan kamar yang sesuai dengan plan, maka akan ada perhitungan prorata yang dikenakan untuk seluruh biaya perawatan, mulai dari hari pertama sampai dengan keluar dari rumah sakit. Jadi nanti perhitungannya, sedangkan untuk plan cermat 1 dan 3, jika pada hari ketiga dan seterusnya si pasien atau nasabah ini tidak mendapatkan
kamar yang sesuai dengan plan. Nah, untuk seluruh perawatannya, mulai dari hari pertama sampai keluar dari rumah sakit, ini akan dibayarkan sesuai dengan tabel inner limitnya. Ya. Nah, pastinya nanti akan ada excess dong. Yes, excess itu nanti akan dihitung dari hari pertama ya. Nanti kita lihat contoh case-nya. Oke, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom Q&A ya. Nah, kita lihat lagi ketentuan khusus untuk plan PPH Plus Syariah. Untuk Bapak Ibu yang menawarkan produknya syariah, ini ada perbedaan untuk pengelolaan risikonya dengan iuran tabarunya ya. Untuk plan cermat, ujroh pengelolaan risiko dengan iuran tabaru komposisinya sama besar, sama-sama 50% ya. Kenapa sama besar? Karena manfaat yang diberikan pada plan cermat sebagian besar sesuai dengan limit pada plan yang dipilih. Ya, jadi kita bayarkannya inner limit sehingga beban dana tabarunya bisa lebih terjaga. Sementara untuk plan yang existing, plan bronze A sampai diamond, ini ada perbedaan komposisi antara ujroh dengan iuran tabarunya adalah 40 dan 60%. Ya, kenapa 40% dan 60%? Komposisi iuran tabarunya lebih besar karena manfaatnya sebagian besar itu pembayarannya adalah sesuai dengan tagihan. Ya, atau charge kita kenalnya ya. Nah, perbedaannya di situ. Di plan cermat sama-sama 50% karena kita pembayarannya menggunakan inner limit sehingga beban dana tabarunya bisa lebih terjaga. Makanya kenapa iuran tabarunya lebih kecil dibandingkan plan yang existing. Di plan existing, iuran tabarunya 60% lebih besar karena pembayaran manfaatnya ini menggunakan cashless ya, as charge, sehingga beban dana tabarunya bisa jadi lebih besar ya dengan pembayaran yang as charge tadi. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini adalah tabel plan cermat yang ada di PPH Plus plan terbaru kita. Ini dia Bapak Ibu, ini penjelasan untuk manfaat rawat inapnya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada manfaat cover. Ini semua manfaatnya sama dengan PPH Plus yang existing. Nah, di sini kami tampilkan compare-nya antara cermat 1, 2, 3 dan bronze dulu. Nanti detailnya ada di slide yang akhir. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, untuk nasabah-nasabah yang ambil plan cermat 1, 2, 3, baik dia melakukan perawatan di Indonesia atau di luar wilayah pertanggungan, semua manfaat kamarnya dibayarkan sesuai dengan plan ini. Ya, cermat 1, 2, 3. Cermat 1 untuk manfaatnya 300.000, cermat 2 manfaat kamarnya 550.000, dan cermat 3 adalah 650.000. Ya, batas harga kamarnya ada enggak? Nggak ada, karena kita fokusnya adalah ke manfaat inner limit yang sesuai dengan plan. Berbeda dengan bronze A nih, jika Bapak lihat di sebelah kanan ya. Bronze A ini kan ada pilihan, dia mau pilih yang cheapest to bedroom, atau batas harga kamar 500 atau 1 juta. Sehingga dia bisa lebih fleksibel kan. Kalau yang kamar cheapest to bedroom-nya nggak ada, dia bisa sesuaikan dengan batas harga. Tapi kalau di plan cermat, ya sudah kita menggunakannya langsung dengan inner limit. Untuk ICU-nya tinggal dikalikan 2 aja, berbeda dengan bronze dengan plan existing yang kita bayarkannya sesuai tagihan. Ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada plan apa lagi? Ada manfaat biaya dokter umum, dokter spesialis sampai dengan tindak 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada yang menarik nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat di cermat 3 ya. Di cermat 3 ini ada tabel yang informasinya adalah sesuai tagihan. Irza itu maksudnya apa? Maksudnya adalah gini Bapak Ibu. Ketika nasabahnya ambil, ya, kemudian nasabah melakukan perawatan di untuk tabel manfaat yang tulisannya sesuai dengan tagihan, kita akan bayarkan yang sesuai dengan tagihan rumah sakit. Seperti biaya dokter umum gitu ya, atau biaya dokter spesialis. Kalau memang ternyata biaya dokter umum di rumah sakit A biayanya 500.000, kita bayarkan sesuai dengan tagihan. Selama nasabah ini melakukan perawatannya di wilayah Indonesia. Berbeda ketika nasabah yang punya plan cermat 3 ini melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, atau dia naik kelas kamar sendiri. Ketika nasabah melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan dan naik kelas kamar karena keinginan sendiri, maka untuk biaya dokter umum dan spesialisnya, kita bayarkan sesuai dengan inner limit. Berapa inner limitnya? Kalau cermat 3, 250.000 dokter umumnya.
Kalau spesialisnya 350.000. Jadi penghitungannya langsung pakai inner limit ya. Oke, syaratnya apa kalau mau sesuai tagihan? Syaratnya adalah berobatnya di Indonesia dan si nasabah ini tidak naik kelas kamar. Oke, kita lihat lagi manfaat berikutnya. Ya, dan ini adalah tabel manfaat rawat inap lanjutannya. Oke, nah manfaatnya sama ya, Bapak Ibu, sama banget seperti PPH Plus kita yang existing. Ada biaya perawatan sebelum rawat inap, biaya setelah rawat inap, sampai dengan biaya aneka perawatan rumah sakit. Nah, intinya Bapak Ibu ketika nasabah punya plan cermat, kemudian melakukan perawatannya di Indonesia dan tidak naik kelas kamar, kamarnya sesuai dengan plan, maka untuk tabel-tabel yang informasinya sesuai dengan tagihan, kita bayarkan sesuai dengan tagihan rumah sakit. Tapi begitu nasabahnya dia berubah, ya, dia naik kelas kamar atau melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, maka semua manfaat yang S-charge ini akan menjadi inner limit. Dan ini adalah tabelnya. Ya. Untuk ambulans lokal, biaya pendamping ini juga sama. Nah, kalau yang ada tulisannya new ini, manfaat santunan harian rawat inap, ini maksudnya adalah manfaat baru yang produknya setara dengan HS. HS ABC, yang di HS ini dia nggak ada manfaat santunan harian rawat inap, tapi kalau nasabahnya upgrade ke plan cermat, dia akan dapat manfaat ini. Ya, ini adalah manfaat yang terbaru untuk nasabah-nasabah yang memang sebelumnya punya HS ABC. Jadi ini perbandingan. Oke. Dan ini adalah manfaat untuk rawat jalannya. Nah, ada manfaat rawat jalan darurat KKN, rawat jalan lanjutannya juga ada, biaya perawatan cuci darah, kanker, sampai biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker dan tindakan bedah rawat jalan bayarkan sesuai dengan tagihan. Sesuai dengan tagihan, sekali lagi, berkali-kali saya informasikan, biaya sesuai dengan tagihan ini akan dibayarkan jika nasabah melakukan perawatan di Indonesia dan sesuai dengan plan yang dimiliki. Ketika nasabah naik kelas kamar atau melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, maka pembayarannya berlaku inner limit yang ada di sebelah kanan. Ini limitnya. Ya. Ini untuk biaya tindakan bedah rawat jalannya, dan ini tidak ada di produk HS kita sebelumnya. Ya, ini bisa dicek lagi Bapak Ibu. Kemudian ada biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan dan biaya perawatan setelah tindakan bedah rawat jalan. Khusus untuk cermat 3 dibayarkan sesuai dengan tagihan. Ya. Oke, kemudian ada manfaat spesial. Ya, ini semuanya adalah manfaat yang ada di PPH Plus Existing kita. Kemudian kita tambahin untuk plan cermat kita. Ada biaya bedah rekonstruksi payudara, biaya bedah rekonstruksi wajah, penggantian untuk donor pihak ketiga, biaya perawatan oleh juru rawat, fisioterapi, okupasi, dan wicara. Kemudian ada santunan pembayaran untuk produk syariah, ada tambahan dana marhamah ya. Ini bisa dicek lagi. Nah, baik nasabah yang punya plan cermat ataupun plan existing, santunan yang diberikan oleh Prudential sama. Jadi nggak dibedain ya Bapak Ibu, sama-sama dikasih 15 juta ya untuk santunan pemakaman ataupun dana marhamah serta HIV atau AIDS. Oke, dan ini adalah, nah kita lihat nih Bapak Ibu. Di sini cuma 300 juta. Ya, ini tinggal tambahin 3 angka 30 di belakangnya ya. 300 juta. Kemudian limit tahun 550 juta. Cermat 3 650 juta. Dan ini belum ditambahin dengan limit booster yang kita punya. Nah, kalau nasabahnya ambil cermat 1 dengan limit kamar tadi 300.000, dia punya limit tahunan ini disertai dengan limit booster itu adalah 900 juta. Dan ini Bapak Ibu harusnya manfaatnya lebih besar dari HS kita ya, HS ABC kita. Nah, ini bisa jadi selling point nih. Bapak Ibu bisa jelasin bahwa ini loh ternyata kalau Bapak Ibu upgrade ke dalam produk cermat, plan cermat 1, 2, 3, maka manfaat tahunannya akan bertambah menjadi lebih besar. Nah, ini selling point-nya di sini. Ya, karena kan memang nasabah butuh tahu nih, kira-kira manfaat tahunannya kalau misalnya si nasabah upgrade ini dia dapatnya berapa. Ya. Oke, dan ini
kita masuk ke dalam contoh case cermat supaya lebih detail lagi Bapak Ibu. Oke, ini contoh case cermat yang pertama. Ada seorang nasabah perempuan usia 35 tahun punya plan cermat 2. Ya. Untuk semua plan cermat Bapak Ibu harus ingat wilayah pertanggungannya hanya di Indonesia ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk plan cermat 2 ini limit kamarnya adalah 550.000. Si Ibu AB ini dirawat di Singapura selama 7 hari dengan harga kamar 5 juta per malam. Luar biasa ya. Si nasabah ini punyanya plan cermat 2, 550.000, tapi si nasabah ini dirawatnya di Singapura selama 7 hari ya dengan harga kamar 5 juta rupiah. Nah, ini ya. Ini polisnya issued di 1 Januari 2021, di cover sampai dengan usia karena si Ibu AB Desember 2021 7 Desember, si Ibu AB ini dirawat di Singapura karena appendicitis acute atau DHF dengan harga kamar 5 juta per malam. Nah, kita lihat Prudential kalau di plan cermat ini bayarinnya gimana ya? Kita lihat dulu ya. Ini adalah tabelnya ya. Si nasabah itu masuk kelas kamar di Singapura harganya 5 juta rupiah. Sementara nasabah memiliki batas harga kamarnya atau limitnya itu adalah 550.000. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Aduh, gimana bisa Irza gitu ya 550.000 kamarnya tapi dirawat di Singapura 5 juta. Nah, Prudential bayarinnya gimana nih ya? Kita lihat ya. Nah, kemudian ini adalah rincian biaya. Oke. Kita lihat kamar termurah di Singapura adalah 5 juta, perawatan selama 7 hari, berarti 7 hari dikalikan 5 juta, si nasabah mengeluarkan biaya sekitar 35 juta. Total biaya perawatan yang diajukan. Ini kan sesuai kwitansi rumah sakitnya ya. Sementara nasabah memiliki manfaat yang sesuai dengan plan adalah 550.000 dikalikan 7 hari, totalnya adalah 3.850.000. Ini yang dibayarkan oleh Prudential. Irza, biaya kamarnya aja 35 juta. Ya, Prudential bayarin 3850. Berarti sisanya gimana? Sisanya adalah excess. Oke. Kemudian untuk kunjungan dokter umum, di sini 1 juta harganya, sementara kalau sesuai dengan cermat 2, itu adalah 225.000. Dan ini totalnya. Terus akan ada yang namanya excess. Sama dengan kunjungan dokter spesialis juga seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau sesuai dengan plan di covernya 325 dan akan menjadi excess juga. Nah, kemudian si nasabah ini ada biaya pembedahan. Pembedahannya tipe 2 karena tadi sakitnya diagnosanya adalah appendicitis acute atau DHF ya. Biaya pembedahannya tipe 2 di Singapura 200 juta. Limitnya sesuai dengan plan adalah 20 juta saja. Jadi Prudential tetap bayarkan sesuai dengan limit. Ingat konsepnya plan cermat ini adalah inner limit. Jadi semuanya nanti akan jadi excess. Ya. Biaya aneka perawatan menghabiskan 15 juta, tapi Prudential bayarkan sesuai dengan plan adalah 8 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu. Oke. Nah ini dia ya. Nah total tagihannya itu adalah 267 juta rupiah dan yang di-cover oleh Prudential hanya 35 juta rupiah something. Sisanya yang 231 juta nasabah bayar sendiri karena ini yang menjadi excess ya. Kenapa excessnya banyak banget Irza? Yes, karena limit plan cermat ini limitnya tidak sebesar yang plan adalah melakukan perawatan di luar negeri, teman atau Bapak Ibu bisa pilihin plan PPH Plus yang existing mulai dari bronze A sampai dengan diamond ya. Nah, tertanggung dikenakan manfaat excess claim sesuai dengan tabel atas seluruh biaya rawat inap karena tertanggung melakukan perawatan di negara yang di luar wilayah pertanggungan dan menempati kamar di atas batas harga kamar. Kalau kita lihatnya di plan existing, ketika nasabah melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan dan naik kelas kamar, otomatis perhitungannya akan menjadi double prorata. Tapi di plan cermat ini,
mau nasabah naik kelas kamar 3 tingkat, nasabah melakukan perawatan dimanapun, kita tetap acuannya adalah inner limit. Nah, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh case yang kedua. Coba dilihat dulu. Oke, contoh case yang kedua. Ada si Bapak 10 tahun, dia punya plan cermat 2. Si Bapak X ini dirawat inap di rumah sakit selama 5 hari di kamar yang kelas 2 seharga 900.000. Ingat Bapak Ibu, plan cermat 2 ini tadi limitnya adalah 550.000 ya. Tapi karena kamarnya penuh, si Bapak X ini naik kelas 2 yang harganya 900.000. Di hari pertama sampai dengan kedua, kamar sesuai dengan plan penuh. Ini harusnya dapat toleransi nih. Ya. Nah, kalau nasabahnya mau dapat toleransi, harusnya di hari ketiga sampai kelima, si nasabahnya ini pindah lagi ke kamar yang sesuai dengan plannya. Tapi ternyata si nasabah ini memutuskan untuk tetap menginap di kamar yang 900.000. Irza, pembayarannya gimana? Yuk kita cek sama-sama Bapak Ibu. Ya. Kita lihat di sini. Oke, si nasabah harusnya dia masuk kamarnya kelas 3 karena dia punya inner limitnya 550.000. Kemudian karena kamarnya full, penuh, si nasabah ini naik kelas kamar ke 1 tingkat lebih tinggi yang harganya 900.000. Harusnya jika nasabah di hari ketiga pindah ke kamar yang 550.000, biaya ini akan menjadi toleransi. Tapi karena si nasabahnya ini memutuskan untuk tetap berada di kamar yang 900.000, maka perhitungannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat ya. Kelas 1 level lebih tinggi berarti kita hitung dari hari masuk pertama kali. Berarti jadi 5 hari ya. 5 kali 900.000 yaitu 4.500.000. Kemudian klaim yang dibayarkan oleh Prudential ini hitungannya dari inner limitnya yang 5,5. 5 kali 550.000, yaitu 2,750. Jadi toleransinya nggak berlaku lagi karena nasabah memutuskan untuk tidak pindah. Dan untuk perawatan lainnya juga dibayarkannya sesuai dengan inner limit. Kunjungan dokter umum, kalau di kamar yang 900 harganya 3,5. Sesuai dengan plan 225. Ya, jadi perhitungannya berlaku inner limit. Nah, total biaya yang diajukan, Bapak Ibu, lihat, total klaim yang diajukan, ini di biaya kamar ditambah dengan biaya perawatan, di sini rumusnya A plus B, itu adalah 41.250.000. Tapi karena nasabah ini memilih naik kelas kamar sendiri, toleransinya sudah hilang, Prudential hanya bayarkan 24 juta. Ya, 24.500.000. Dan sisanya sekitar 16.750.000 nasabah bayar sendiri. Ya, ini perhitungan inner limit. Nah, kemudian lihat contoh cermat 3. Bapak usia 30 tahun, punya plan cermat 3. Plan cermat 3 limitnya berapa Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak tadi di tabel? Plan cermat 3 itu adalah 650.000 ya. Dirawat inap selama 5 hari dengan menempati kamar yang lebih tinggi dari plannya. Naik deh ke kelas 2 ya. 750.000 atas keinginan sendiri. Di rumah sakit tersebut tidak ada kamar yang sesuai dengan plannya yang 650.000. Jadi kamarnya ready-nya yang 7,5, lebih tinggi dari plan cermat kita. Nah, Prudential bayarinnya gimana nih? Ya, kita lihat ya. Untuk perhitungannya. Oke. Oke, 1 Januari issued polisnya di cover sampai usia 85. 1 Desember sampai 7 Desember nasabah ini dirawat inap di rumah sakit. Selama, ini harusnya tanggal 5 ya, Bapak Ibu, nanti kita revisi. 5 Desember dirawat karena sakit usus ini menempati kelas kamar seharga 7 dari sih yang dibayarin. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sesuai dengan plan 650.000, kemudian si nasabah ini naik 1 kelas jadi 750 ya. Kita hitung dulu kamarnya. Ajukan 37, dibayarkan hanya 3250. Kenapa hanya 3250? Karena 650.000 dikali 5 hari.
ketemu angkanya 3250. Kemudian yang kedua, ini adalah manfaat perawatan lain-lain sehingga totalnya menjadi 38 juta dan jika dijumlahkan, Bapak Ibu, total pengajuan klaim yang diajukan ke Prudential adalah 42.250 yang dibayarkan sesuai dengan plan adalah 33 juta. Sini nasabah makan oleh Prudential sebesar 9,2 juta. Jadi perhitungannya lebih mudah ya. Pokoknya kalau nasabah naik kelas kamar atau nasabah melakukan perawatan di luar dengan nasabah ya di eksesnya aja. Nggak ada lagi pakai rumus-rumus prorata seperti plan kita yang existing. Nah, pilihannya kembali lagi sama Bapak Ibu semua ya. Kira-kira nasabah kita sesuai dengan plan yang mana. Dan ini adalah tabel lengkapnya ya. Ini tabel lengkap kita plan cermat 123 yang tadi sudah saya tampilkan. Kemudian ini ada plan kita yang existing, bronze sampai diamond. Ya. Nah, kalau memang nasabahnya butuhnya yang S-charge, Bapak Ibu bisa pilihinnya yang plan existing. Tapi jika memang nasabahnya butuhnya manfaatnya yang terjangkau, COI-nya atau preminya bisa disesuaikan, bisa pilihin produknya, plannya adalah cermat. Sama-sama PPH Plus, hanya beda plan aja. Nah, gampang ya, Bapak Ibu hafalinnya ya, nggak ada perbedaan lagi dengan ketentuan saja. Syarat dan ketentuannya mengacu pada plan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi campaign, saya mau lihat dulu untuk kolom Q&A. Oke, Bapak Paradigma Subawa siap untuk menjawab pertanyaan? Jadi ya, kita pilih 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, kita lihat ya pertanyaan pertama. Oke, sebentar, saya coba stop share dulu. Oke, Pak Diki ada pertanyaan dari Bapak Alex Jack, ya. Mau bertanya tentang manfaat biaya perawatan kanker, ya. Kalau di dalam paket cermat kan dibayar sesuai dengan tagihan. Bagaimana jika ketika nasabah didiagnosa kanker dan kemudian harus melakukan tindakan bedah yang berkaitan dengan penyakit kankernya tersebut? Apakah pembayaran tindakan bedahnya dibayarkan sesuai dengan tagihan atau sesuai dengan tabel limitnya? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bapak atau Ibu. Silakan, Pak Diki. Ya, halo, dengar suara saya? Oke, untuk tadi tindakan bedah apabila perawatan kankernya. Halo? Halo? Halo, ya, dengan dengar Diki. Oke. Dengar Pak. Siap. Diki. Oke. Jadi, apabila ada tindakan bedah terkait dengan perawatan kankernya, maka itu akan masuk ke limit yang ada di atasnya untuk tabelnya. Untuk tabel manfaat sesuai dengan limitnya, bukan masuk ke tindakan perawatan yang kanker. Kenapa? Karena untuk perawatan kanker itu lebih pada untuk kemoterapi, radioterapi, dan terapi lainnya. Nah, sementara untuk yang tindakan bedahnya, itu akan masuknya ke biaya kamar rawat inap. Masuk yang ke plan yang rawat inapnya. Mungkin itu saya menjawab. Selanjutnya, untuk ada pertanyaan lain. Oke, atau mungkin suaranya hilang kembali untuk adminnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi dengan penjelasan campaign? Sambil menunggu untuk koneksi kembali dari Irza. Boleh, Mas Rofik? Ya, Pak Diki, sudah? Ya, sudah.
Halo, Irza. Ya, jadi saya ulangi kembali untuk perawatan kanker tadi. Perawatan kankernya akan tetap menggunakan yang S-Charge apabila dia menempati kamar sesuai dengan plan-nya. Lalu, namun apabila ada tindakan pembedahan seperti mungkin pengangkatan kankernya begitu ya. Nah, itu akan menggunakan limit yang rawat inapnya atau limit rawat jalannya apabila memang, tapi setahu saya untuk kanker harus rawat inap sih. Jadi akan menggunakan limit rawat inapnya. Baik itu tindakan pembedahan juga. Jadi bukan S-Charge. Sementara untuk yang kanker itu kenapa di S-Charge? Karena perawatannya adalah lebih kepada untuk terapi seperti kemoterapi, imunoterapi, dan terapi lainnya terkait dengan kankernya. Ya, untuk tindakan di ruang operasi berarti benar inner limit. Betul sekali. Ada pertanyaan lainnya mungkin, Irza? Oke. Mas Diki kayaknya Mbak Irza masih dengan jaringan. Halo, Iya, betul. Halo, apakah ingin melanjutkan pertanyaan kembali atau mau disambung dengan yang campaign dulu? halo, Mas. Iya. Halo. Mas Rafiq atau Mbak Irza? Halo, Mas Diki. Iya, silakan. Suara saya kedengeran? Terdengar tapi putus-putus, Mas Rafiq. Oke. Ini pertanyaan tanya dulu kali ya Mas Diki ya sambil nunggu Mbak Irza ya. Boleh, silakan. Ya. Oke. Oke. Mas Diki, ini kalau ada pertanyaan, apakah manfaat tahunannya akan naik 10% jika tidak ada klaim? Nah, klaim bonus atau itu ada apa namanya? Manfaat berkembang masih adakah? Masih ada Pak Rafiq. Jadi untuk fasilitas-fasilitas yang sudah ada di PPH Plus ya. plan lainnya, untuk plan cepat ini tetap diberikan. Jadi apabila tidak ada klaim, maka akan nasabah berhak untuk tetap dapat yang 10%, yaitu untuk no claim bonus. Dengan ketentuan yang sama. Ya, putus. Ya, Bapak Ibu, saya coba handle lagi ya. Pak Rafiq, aman? Saya coba handle lagi ya. Pak Rafiq, aman? Oke, sudah kembali Mbak Irza. Aman ya? Oke, baiklah. Kita coba handle Q&A lagi. Tadi sudah ada berapa Q&A yang ditanyakan ke Pak Diki? Ya Allah. Sudah ada 2, Irza. Satu Dua, tadi ya? terkait dengan kanker, satu lagi yang no claim bonus. Baru dua. Oke, ya, satu lagi ya. Oke, kita cek dulu sebentar pertanyaannya. Adalah, mana ya? Ini mau 2 atau 5 ya? Kita waktunya masih ada sekitar 1 jam lagi loh ini ya. Oke. Mungkin siapkan juga pertanyaan nanti untuk yang apa-apa. campaign juga perlu banyak pertanyaan soalnya. Ini pertanyaannya masih seputar produk sih ya. Iya. Oke. Coba silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Nelianda. Wah, si Ibu Nelianda ini udah gerak cepat ya. Campaign juga perlu. Si Ibu Nelianda bertanya nih Pak Diki, kenapa penawaran PPH Plus Cermat ini kalau usia nasabahnya sudah 45 tahun ke atas tidak mendapatkan campaign? Kenapa ya? Padahal banyak loh nasabah yang usianya yang sudah lama bergabung dengan Prudential, usianya sudah cukup tinggi, tapi kenapa sih nggak dapat gitu ya, mereka padahal pengen upgrade. Gimana? Pak Diki?
Ya, untuk pilihan nasabah tadi ya, yang usia di atas 45 tahun ya. Ya. Iya. Ya, sebenarnya itu adalah kebijakan dari perusahaan, tapi masukannya kita tampung dulu terkait dengan usia di atas 45 tahun untuk ikutin campaign. Walau sebenarnya tanpa campaign pun nasabah-nasabah tersebut tetap bisa untuk convert GIO atau tanpa underwriting gitu ya, apabila memang dia mengikuti matriks yang ada di agency update kita. Ya, berarti ini nanti Pak jawabannya. Diki, saya tambahin sedikit. Silakan, Pak. Oh ya, ada Pak Joni. Sebenarnya bukan 45. Iya, sebenarnya bukan 45 tahun ya maksimal untuk campaign Easy Upgrade yang cermat ini, yang saat ini berjalan ataupun sebelumnya itu kita maksimalkan 50 tahun. Jadi yang 45 masih masuk. Jadi maksimalnya itu hanya di usia 50 tahun. Tapi benar kata Pak Diki tadi, kalau misalnya tidak terundang, bisa mengikuti tabel konversi yang di agency update yang terbaru perihal PPH plus plan cermat ini. Begitu. Oke. Nah, Pak Joni, pertanyaan campaign kayaknya banyak, tapi saya coba jelasin dulu terkait dengan campaign kita ya, Pak Joni ya. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi pertanyaannya, boleh? Silakan, Mbak Irza. Silakan. Terima kasih untuk Pak Paradigma Sumbawa dan Pak Joni. Sekarang, Bapak Ibu semuanya kita masuk ke dalam sesi berikutnya. Masih ada sedikit penjelasan lagi untuk sesi campaign kita. Sebentar saya coba share materinya dulu. Pak Rafiq, bisa tolong jadiin aku co-host? Karena terkendala tadi sempat mental, jadinya tiba-tiba hilang ya untuk co-hostnya. Yang Irza 1 ya, Pak Rafiq. Atau nama Irza dua-duanya boleh jadi co-host. Terima kasih. Oke, satu lagi boleh, Pak Rafiq? Karena saya pakai dua gadget hari ini. Oh, yang satunya cuma satu ya? Irza doang ya? Oh, ini satu lagi. Ini. Oke, sudah. Sudah ya. Terima kasih Pak Rafiq. Luar biasa hari ini ya. Oke. Yoi. Baiklah. Nah, yuk Bapak Ibu kita lihat dulu ya. Aduh, perjuangan. Untuk campaign kita hari ini sudah terlihat di screen-nya Bapak Ibu. Perjuangan. Oke, sudah ya. Nah, Bapak Ibu, tadi Q&A tadi adalah untuk Q&A produk ya. Nah, setelah produknya dijelaskannya selesai dan hari ini, setelah ini, saya akan menjelaskan tentang campaign ya. Kira-kira ada campaign apa ya untuk nasabah-nasabah yang memang nantinya mau ambil untuk plan cermat ini ya. Nah, kita punya customer campaign namanya adalah Easy Upgrade. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dulu kita juga pernah ya punya campaign seperti ini ya, Easy Upgrade. Jadi, ketika nasabah nanti upgrade produknya atau polisnya secara otomatis, maka akan ada ketentuan-ketentuan yang istimewa ya dari Prudential. Nah, seperti apa sih campaign Easy Upgrade ini? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Untuk campaign Easy Upgrade ini adalah pengajuan perubahan major yang diajukan mulai kemarin ya. Jadi kita startingnya kemarin mulai tanggal 2 November sampai dengan 31 Desember. Jadi si nasabah ini nantinya upgrade dari plan yang lama, di HS lama, ke
kemudian masuk ke dalam plan yang terbaru. Ya. Sebentar Bapak Ibu, materinya masih loading. Oke, sebelum kita munculkan slide-nya. Oke, sebentar. Pak Rafiq bisa tolong bantu share untuk slide campaign. Karena di sini tiba-tiba slide-nya nggak muncul katanya, tapi di sini masih muncul di saya. Pak Rafiq bisa tolong bantu? Sip, alhamdulillah. Next. Oke, sudah muncul? Sudah. Next. Oke. Next slide-nya. Oke, nah Bapak Ibu, campaign isi upgrade ini berlaku mulai tanggal 2 November sampai dengan 31 Desember. Sebelumnya Pak Rafiq. Oke, 31 Desember 2020. Jadi nasabah-nasabah yang namanya nanti ada di listnya Bapak Ibu, di Proforce-nya Bapak Ibu, bisa ditawarkan untuk upgrade ya ke plan cermat kita. Nah, di sini untuk campaign isi upgrade ini lebih mudah dan dijamin pasti issue tanpa masa tunggu. Jadi jika nasabah terpilih ini melakukan upgrade, ya, nah si nasabah ini nantinya akan dijamin issued dan pastinya tidak ada masa tunggu lagi. Nah, nasabah-nasabahnya nasabah apa aja nih? Bapak Ibu nanti bisa lihat di Proforce-nya, nasabah yang berkesempatan untuk mengikuti campaign isi upgrade ini adalah nasabah terpilih yang sebelumnya sudah memiliki produk HS dengan plan A sampai dengan D. Ya, plan A sampai dengan D. Nah, nantinya ketika nasabah HS ini upgrade ke dalam PPH Plus yang plan cermat, maka masa tunggunya itu dihilangkan. Jadi tidak ada masa tunggu lagi dan tanpa pemeriksaan kesehatan. Jadi tidak ada medical. Nah, nantinya si nasabah ini akan mendapatkan 3 pilihan penawaran yang ditawarkan oleh Prudential. Nah, next lagi, Pak Rafiq. Next slide. Bapak Ibu, saya informasikan lagi sebelum kita ganti slide-nya. Jadi, Bapak Ibu, plan cermat ini menjadi satu kesatuan di dalam produk PPH Plus. Jadi, di dalam produk PPH Plus ini, sebelumnya kita punya yang namanya plannya itu kan plan bronze A sampai dengan diamond. Tapi sekarang Prudential menambahkan plannya di PPH Plus ini mulai dari plan cermat sampai dengan diamond. Jadi sekarang plannya lebih variatif lagi. Tidak ada perbedaan nama produk antara cermat dengan yang existing. Semua namanya sama-sama PPH Plus. Hanya perbedaannya itu adalah perbedaan di plannya saja. Nah, plan cermat ini ditujukannya untuk siapa? Ditujukannya adalah untuk nasabah-nasabah yang memang menginginkan manfaat yang lebih terjangkau lagi. Makanya kenapa di campaign isi upgrade ini kita berikan kepada nasabah-nasabah terpilih yang sebelumnya sudah memiliki plan A sampai D di produk HS kita. Ya. Oke, sebentar saya coba share lagi untuk materinya. Hari ini hari yang istimewa buat kami, Bapak Ibu. Karena memang kami harus semangat luar biasa untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan materi kami. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, saya coba untuk share lagi. Oke, sebentar lagi muncul. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Oke, masih menunggu. Mohon tunggu sebentar. Oke. Pak Rafiq sudah masuk bisa. lagi. Ini udah sih, udah kembali lagi ini. Oke. Yuk boleh tolong di-share lagi. Sudah. Oke. Sudah. Ya. Oke, Bapak Ibu, udah. ini adalah Oke, udah. Ya, siap ya. Terima kasih Pak Rafiq. Dan Bapak Ibu, ini adalah 3 pilihan penawaran rawat inap, upgrade manfaatnya dari nasabah-nasabah yang memang namanya terdaftar dalam campaign kita ya. Nah, pilihannya dia bisa memilih rawat upgrade-nya ke PPH Plus yang konvensional atau yang syariah. Dan ini hanya berlaku untuk nasabah terpilih yang memiliki produk sebelumnya adalah HS, baik konvensional atau syariah, mulai dari plan A sampai D. Jadi untuk nasabah yang punya plannya itu adalah di atas D, itu tidak mendapatkan penawaran dalam campaign ini. Ya. Nah, untuk pengajuan campaign isi upgrade ini bisa diajukan dengan OTP tanpa tatap muka, atau Bapak Ibu ya bisa diajukan dengan e-sign dengan tatap muka. Dan pengajuannya bisa menggunakan percakapan virtual face to face. Jadi kita prosesnya sudah lebih mudah ya. Bapak Ibu tinggal pilih mau pengajuannya ingin menggunakan yang mana. Mau pakai tanpa tatap muka, dengan tatap muka, atau menggunakan yang namanya percakapan. Ya. Next slide, Pak Rafiq. Oke, ini pengajuannya direvisi ya Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu sangat teliti sekali. Ini harusnya sampai dengan tanggal 31 Desember. Ingat ya, Pak Joni. Oke, kemudian bagaimana caranya sih supaya saya bisa tahu nih kalau nasabah ini masuk dalam campaign terpilih untuk isi upgrade ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Proofforce-nya, kemudian klik banner campaign isi upgrade. Jadi kita sudah ada di Proofforce tuh untuk bannernya, yang warna biru tinggal diklik aja. Kemudian nanti akan muncul nama nasabah-nasabah terpilih, dan ada 3 pilihan penawaran yang kami sediakan. Ada paket A, ada paket B, dan ada paket C. Paket A itu artinya adalah paket komplit. Paket B itu paket sudah pasti untung, dan paket C untuk nasabah yang memang menginginkan paketnya adalah paket ekonomis. Nah, pengajuannya bisa diajukan sekali lagi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Bisa menggunakan OTP atau e-sign, jadi disesuaikan dengan kenyamanannya nasabah Bapak Ibu. Next. Oke, dan ini adalah syarat dan ketentuannya. Untuk campaign isi upgrade ini, daftar nama pemegang polis, tertanggung utama atau peserta yang diasuransikan, dan nomor polis yang mendapatkan penawaran, ini kita ambil berdasarkan data manfaat kesehatan sampai dengan tanggal 30 September kemarin. Jadi data yang masuk ke dalam Proofforce-nya Bapak Ibu adalah data nasabahnya Bapak Ibu yang kita ambil sampai dengan tanggal 30 September kemarin. Kemudian untuk nama pemegang polis dan tertanggung utama yang terpilih akan ditampilkan namanya di halaman campaign Proofforce, ya. Dan pengajuan harus melalui halaman campaign Proofforce. Jadi begitu nanti Bapak Ibu sudah klik di halaman campaign-nya, tinggal klik nanti akan muncul untuk pengajuannya di sana. Nanti saya kasih lihat untuk slide-nya. Kemudian yang ketiga, pengajuan major diterima paling lambat tanggal 31 Desember dan perubahannya disetujui sampai 31 Januari. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk Bapak Ibu yang mepet nih pengajuannya sampai dengan akhir tahun nih di 31 Desember, kita akan proses Bapak Ibu untuk persetujuannya, pokoknya ditunggu maksimal sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2021.
Dan klaim yang terjadi sebelum perubahan major yang disetujui ini akan diproses menggunakan manfaat kesehatan sebelum pengajuan major. Jadi misalnya sebelumnya si nasabah ini punya plan HSB. Kemudian nasabah ini mau major dari HSB ke plan cermat 3. Nah, pada saat sebelum perubahan major ini disetujui, kemudian nasabahnya sakit nih, masuk rumah sakit gitu ya, maka pembayaran klaimnya ini akan dibayarkan menggunakan manfaat kesehatan di HSB, plan yang sebelumnya. Dan ketentuannya tanpa masa tunggu baru, dan penawaran ini hanya berlaku untuk pengajuan perubahan manfaat kesehatan yang bagi nasabah yang sudah memiliki HS ya. Jadi dari produk HS cover baik yang syariah ataupun konvensional itu dirubah menjadi manfaat PPH Plus kita. Ya. Nah, Irza untuk prime saver-nya gimana? Prime saver ini pilihannya memang tidak wajib ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kalau nasabah memang tidak membutuhkan yang namanya prime saver, ya nasabah silakan ambil produk ini tanpa prime saver. Tapi sih saran kita ambil aja lah prime saver ya, supaya nilai tunainya bisa maksimal lagi. Oke. Masa tunggu dan periode pengecualian polis mengacu pada masa tunggu dan periode pengecualian manfaat kesehatan sebelumnya. Jadi masa tunggunya itu berlaku di manfaat plan yang sebelumnya. Kalau ternyata Irza produk HS-nya ini si nasabah udah lebih dari 5 tahun lah, berarti masa tunggu udah lewat semua ya. Nah, ketika nasabahnya upgrade ke dalam produk yang PPH Plus plan cermat ini, maka masa tunggunya udah nggak ada lagi ya, karena kan sudah lewat semuanya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, penawaran ini hanya berlaku jika tidak dalam Parfik dibolak-balik aja ya. Sebenarnya bolak-balik ya. Kita lanjut lagi. Yang keenam, tidak dibutuhkan pemeriksaan kesehatan apabila terdapat perubahan kondisi kesehatan sebelum pengajuan perubahan polis ini. Dan mohon agar diinformasikan dengan menggunakan surat pernyataan yang dilampirkan. Jadi misalnya si nasabah ini pada saat pengajuan campaign ini, si nasabah ini sedang dalam kondisi yang kurang baik atau memiliki kondisi tertentu, maka pengajuan ini harus disertakan dengan amandemen ya. Supaya apa? Supaya nantinya tidak ada medical. Jadi campaign AC upgrade ini tanpa medical, tapi memang jika ada perubahan kondisi pada si nasabah ini, ya harus diinformasikan di amandemen. Kemudian keputusan underwriting untuk manfaat tambahan PPH Plus, ya ini kita lihat lagi. Ini adalah sama dengan keputusan underwriting pada varian produk HS yang sebelumnya. Jadi apabila terdapat keputusan dengan kondisi pengecualian, ini maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya si nasabah punya produk HS dan ada pengecualian, kemudian nasabah dia mau upgrade dari HS ke PPH yang plan cermat. Nah, pengecualian ini akan tetap ada ya. Jadi keputusan underwriting-nya ini tidak berubah. Kalau sebelumnya di plan sebelumnya dia misalnya ada pengecualian misalnya untuk penyakit tertentu. Nah, berarti di plan yang di plan cermatnya ini juga nanti pengecualian sebelumnya tetap berlaku. Ya, jadi tidak ada perubahan. Next slide, Pak Rafiq. Oke. Yang ke-8, penawaran ini hanya berlaku jika tidak dalam proses pengajuan perubahan manfaat polis yang disebutkan pada penawaran. Dan bila ditemukan ketidaksesuaian, saya coba share dulu ya. Oke. Jadi intinya sebenarnya Bapak Ibu, campaign isi upgrade ini sangat bermanfaat untuk nasabah, jadi dapat penawarannya juga luar biasa. Kemudian si nasabah ini juga dapat manfaatnya ini tanpa masa tunggu ya. Jadi nasabah bisa langsung klaim nih kalau nasabah memang tidak ada kondisi-kondisi yang jadi pengecualian sejak awal ya. Oke, saya coba dulu share untuk materinya. Sudah, Mbak. Udah, aku coba share dari punya aku aja ya, Pak Rafiq, biar lebih enak, jadi nggak pakai next. Delay-nya lama sekali. Ya,
Oke. Sudah? Saya coba share. Coba ya, aku yang share ya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Jadi Bapak Ibu untuk pengajuannya ini, pokoknya nasabah hanya cukup memilih salah satu pilihan yang ditawarkan aja. Mau pilihan A, B, atau C. Gitu ya. Nah, ini tinggal dibaca aja nih, nanti surat penawarannya akan diterima oleh Prudential paling lambat pokoknya 31 Desember, dan proses persetujuannya itu akan sampai 31 Januari. Ya, dan setiap nasabah ini hanya dapat mengikuti kali campaign isi upgrade saja. Dan penawaran campaign isi upgrade untuk nasabah tetap berlaku apabila terdapat perubahan servicing agent. Ketentuan perhitungan API-nya mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini untuk campaign-nya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu untuk ketentuan campaign-nya, untuk pertanyaan campaign? Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom Q&A, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Oke, kemudian selanjutnya lagi, bagaimana stepnya kami atau Bapak Ibu bisa melihat untuk nasabah-nasabah yang masuk ke dalam campaign isi upgrade. Yang pertama, Bapak Ibu login dulu ke dalam Proofforce-nya, kemudian nanti begitu login akan ada banner campaign isi upgrade. Kalau sudah, Bapak Ibu klik banner isi upgrade-nya, dan setelah itu Bapak Ibu silakan dibaca dulu informasi untuk campaign-nya. Setelah dibaca, di bawahnya akan ada yang namanya daftar nasabah untuk nasabah terpilih. Nah, daftar nasabah ini Bapak Ibu tinggal klik dan nantinya akan muncul tuh nama-nama nasabahnya Bapak Ibu. Kalau sudah dipilih, Bapak Ibu bisa klik titik 3 yang ada di sebelah nama nasabahnya Bapak Ibu. Di situ akan muncul untuk pengajuan ubah polis atau alteration. Begitu pengajuan ubah polis atau alteration-nya ini diklik, maka tampilannya akan muncul ke nomor 4 di sini. Yang paling kanan ya, muncul ke nomor 4, tinggal dipilih lanjutkan pengajuan perubahan polis, tinggal diikutin aja nanti step by step-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah campaign ini nantinya ada yang namanya bonansa kenaikan premi 200%. Wah, ini nanti Bapak Ibu pasti senang banget ya kalau ada yang namanya bonansa ya. Nah, program khusus bonansa kenaikan premi 200% ini berlaku bagi tenaga pemasar yang melakukan pengajuan perubahan major dari produk yang lama HS kita ke PPH Plus melalui campaign isi upgrade. Jadi untuk Bapak Ibu tenaga pemasar yang nasabahnya bersedia untuk di-upgrade polisnya dari HS ke PPH Plus, ya, ambilnya plan cermat, maka Bapak Ibu berhak untuk mengikuti yang namanya bonansa kenaikan premi 200% ini. Ya. Nah, ini nanti slide-nya ada di belakang Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian yuk kita boleh lihat untuk Q&A-nya. Pak Rafiq boleh tolong dibantu, ada Q&A tentang campaign. Di sini ada Pak Joni yang nantinya akan membantu menjawab tentang pertanyaan campaign ini. Bentar, laptopku masih baru bentar lagi laptop saya. Bentar. Oke, oh ini sudah ada nih. Sudah ada Pak Rafiq, udah muncul. Pak Joni, pertanyaan nomor 1 Pak Joni. Dari Bapak Sarijong ya. Di tabel konversi GIO harusnya HS plan B 350.000 atau 425.000. Dikasihnya cermat 2 550.000. Sudah minta tambah premi tapi malah dikasih GIO ke cermat 1. Bukankah ini menjadi turun kelas dan limit tindakan bedah HS plan B ke cermat 1 juga ikut turun? Ini gimana maksudnya ya Pak Sarjong? Bisa diulang lagi pertanyaannya ya Pak? Oke, ini dari Pak Hendra dulu, Pak Joni. Premi bulanan upgrade ke PPH cermat dapat bonansa 200%. Hitungan bonansanya bagaimana? Bagi preminya yang bulanan. Pak Joni?
Ya, untuk bonanzanya nanti sebenarnya ada ini program tersendiri sih dari harusnya dari ini ya dari PAO. Ini kita cuma sounding bahwa perihal campaign ini juga bisa ikut untuk bonanza yang 200% begitu. Oke. Asik. Kemudian ada lagi dari Pak Philip. Kalau nasabah sekarang punya PPH Plus Bronze mau turun ke PPH Cermat. Kenapa harus turun sih Pak? Gitu ya, ini nggak masuk campaign pertanyaannya ya Pak. Bisa aja turun tapi janganlah Pak, sayang ya. Oke, kemudian ini dari Pak Billy. Kenapa tabel GIO HS tipe B kenapa jadi turun ke Cermat 1 Pak Joni? Dia sebelumnya nasabah ini punya HS-nya tipe B, tapi di list nasabah ternyata dapat penawarannya turunnya ke Cermat 1. Penawarannya kan ada 3 ya, apakah semuanya ke Cermat 1? Oke, berarti dicek lagi ya Pak Joni ya. Dicek lagi. Iya, betul. Untuk beli penawarannya itu karena Prudential memberikan penawaran 3 pilihan ya. Jadi dicek dulu masing-masing plannya masuk kemana. Oke. Nah, ini ada lagi. Sebelumnya nasabah sudah punya HS plan B lebih dari 5 tahun. Ya. Kemudian apakah ketika nasabah buka polis baru yang isinya Cermat 3 dengan drop HSB di polis lama, apakah Cermat 3-nya bisa GIO? Kalau mengikuti tabel konversinya, tapi koreksi ya Pak Diki ya, apakah mungkin yang tadi perubahan dari plan B ke Cermat 3 itu masuk tabel GIO atau tidak? Kalau masuk itu setahu saya bisa. Oke, berarti selama dilihatnya di tabel ya Pak Joni ya? Ya, sebenarnya ini sama aja seperti tabel yang konversi PPH sebelumnya, hanya kita nambahin plan Cermat aja sih, gitu. Setahu saya begitu. Oke, sip. Yang ketiga nih, Pak Joni. Jika nasabah mendapatkan penawaran tetapi masuknya ke agen yang lama dan agennya sudah tidak aktif. Jika diganti dengan agen servicing baru, apakah penawaran ini akan otomatis pindah ke agen baru sesuai dengan campaign PPH Plus yang sebelumnya? Oke, kalau dia sebelumnya terundang di campaign di agent yang lama, silakan ajukan perubahan servicing agent, mengikuti ketentuan ya untuk perubahannya. Nanti secara otomatis sistem akan assign ke servicing yang baru yang terdaftar. Intinya udah daftar di sistem update, di campaign-nya akan update juga nantinya. Oke, ya. Terakhir nih Pak Joni. Ya. Untuk campaign ini, Pak Joni, ketika nasabah nanti melakukan pengajuan campaign isi upgrade ini, prosesnya berapa lama ya? Dari plan HS, kemudian dia pilih misalnya yang Cermat gitu ya. Apakah dia langsung issued atau harus nunggu beberapa waktu? Untuk pengajuannya itu langsung proses ya, cuman untuk manfaatnya setelah manfaat yang baru dibayarkan begitu, karena premi yang baru itu setelah dibayarkan baru aktif dia yang plan yang baru, dan mengikuti juga kalau dia ada masa tunggu maka masa tunggunya lanjut ya, tidak ngulang dari awal. Oke, siap. Oke, nah baiklah. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan tentang campaign. Ini pertanyaannya banyak, tapi memang kami tidak bisa menjawab satu persatu. Nantinya pertanyaan ini akan kami masukkan di dalam list Q&A dan akan kami sertakan di dalam Proof Force ya. Nah, terima kasih Pak Joni Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, masih ada sedikit lagi materi sales pitch. Setelah itu nanti akan ada closing dari Bapak RADD kita. Ada Pak Eri nanti yang akan menutup sesi sosialisasi ini ya. Nah, sebentar saya coba share dulu untuk satu materi yang terakhir. Ini adalah tentang sales pitch-nya. Kita cepat aja nih Bapak Ibu. Oke, bagaimana sih cara kita nanti menawarkan yang namanya plan Cermat ini ya. Oke, kita lihat nih Bapak Ibu.
Oke, sudah muncul ya di layar ya. Oke, Bapak Ibu tahu nggak sih bahwa 10 orang di Indonesia cuma 2-3 orang aja yang memiliki yang namanya perlindungan asuransi, ya. Jadi belum semuanya aware sama yang namanya asuransi. Kemudian 15,9% penduduk Indonesia belum memiliki yang namanya jaminan sosial kesehatan. Jadi ketika mereka sakit, mereka bingung ya, mereka tuh harus berobat kemana. Ditambah lagi biaya rumah sakit setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Dan 1 dari 5 orang kalangan menengah kehabisan uang untuk biaya pengobatan karena tidak memiliki yang namanya persiapan proteksi untuk kesehatan mereka. Ya. Nah, kenaikan biaya rumah sakit setiap tahunnya naik lebih dari 30%, dan tentunya ini lebih tinggi dari inflasi, gitu ya. Inflasi dan pendapatan kita setiap tahunnya. Nah, ketika resiko itu datang, Bapak Ibu harus dirawat inap, kemudian kena kanker, harus cuci darah dan melakukan pembedahan, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada tagihan rumah sakit. Kira-kira kita mau bayar tagihan rumah sakitnya pakai apa ya? Ya, bisa kita pilih mau pakai kartu ATM atau kita mau pilih pakai kartu kredit. Kalau kita bayarnya pakai kartu ATM, resiko kriminalitasnya cukup tinggi. Kemudian kartu ATM mudah hilang atau terselip. Dan alokasi dana untuk yang lain bisa jadi terpakai. Nah, kalau kita bayarnya pakai kartu kredit, sudah pasti gitu ya, akan dikenakan yang namanya bunga pinjaman, dan adanya tagihan di kemudian hari biasanya akan dikenakan charge lagi. Jadi, tagihannya jadi double. Nah, kalau kita pakainya jaminan sosial, gitu ya, pastinya akan ada layanan yang berjenjang, rumah sakitnya terbatas, serta tidak adanya yang namanya koordinasi manfaat. Nah, disinilah nih Bapak Ibu, kita tawarkan yang namanya ProPrime Healthcare Plus Syariah. Kalau nasabahnya nanti memiliki yang namanya risiko sakit dan harus masuk rumah sakit nih Bapak Ibu, ya, si nasabah ini sudah mendapatkan yang namanya perlindungan dari produk ProPrime Healthcare Plus kita. Biaya kamar 300.000 dibayarin, kemudian ICU 600.000, kunjungan dokter 175, biaya tindakan bedah sampai dengan 32 juta, perawatan oleh juru rawat sampai dengan 150.000, santunan meninggal dunia akan dapat 50 juta karena sebelumnya si nasabah ini sudah punya manfaat dasar PGB minimal UP 20 juta ya. Ya. Oke, jadi dengan apa? Dengan cukup tadi di sini dengan cukup membayar seharga segelas kopi 12.000 per hari, 400.000 sebulan, si nasabah sudah mendapatkan yang namanya plannya adalah plan cermat 1. Ya, Rp300.000. Dan nasabah tetap mendapatkan 8 keunggulan yang ada di produk PPH Plus kita. Jadi Bapak Ibu tunggu apa lagi? Segera Bapak Ibu cek proof force-nya masing-masing, kemudian list campaign nasabahnya terpilih dilihat, kira-kira nasabah mana yang bisa dihubungi, dan segera temui atau hubungi nasabah Anda. Untuk apa? Untuk menawarkan program campaign isi update kita. Jadi campaign ini adalah dijamin pasti issued dan tanpa masa tunggu baru. Ya, Bapak Ibu. Dan ini adalah flyer untuk bonanza kita. Detailnya nanti bisa tanya sama rekan-rekan ADS-nya Bapak Ibu. Seperti apa, pasti Bapak Ibu udah tahu juga lah ya untuk campaign bonanza ini seperti apa ya. Pastinya sangat menarik sekali Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang menawarkan upgrade bagi nasabahnya sudah dapat tambahan bonanza gitu ya. Kemudian nasabahnya ini mendapatkan manfaat yang lebih luas lagi dibanding produk sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri trainingnya ada closing speech dulu dari Bapak RADD, Bapak Eri. Bapak Eri sudah ready? Sudah. Terima kasih Pak Eri. Silakan Pak Eri. Baik, terima kasih Irsa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita beri aplaus secara virtual kepada rekan-rekan di TED yang sudah memberikan gambaran tentang produknya Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita ada kendala teknis, gak apa-apa. Ini adalah tantangan di era virtual, gitu ya. Yuk kita tunjukkan semangat kita beri aplaus secara virtual Bapak Ibu sekalian atas apa yang sudah diberikan oleh rekan-rekan TED. Ya, sebelum kita mengakhiri acara ini Bapak Ibu sekalian, sejenak gitu ya, mari kita ingat-ingat kembali gitu ya, bahwa program ini adalah program yang luar biasa ya. Harga terjangkau, manfaat sesuai dengan tagihan, batas manfaat tahunan pun lebih besar. Ini yang harus kita lihat di Bapak Ibu sekalian ya,
produk ini membantu kita kembali untuk menghubungi nasabah. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, ini adalah salah satu cara bagaimana Bapak Ibu kembali connect dengan nasabah, gitu ya, mendakwahkan ya upgrade, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu, gitu ya, sudah terbiasa dengan campaign isi upgrade, ya. Jadi hal yang pertama dilakukan, yuk kita bareng-bareng, gitu ya. Yang pertama adalah klik banner di Proofers. Ya, action langsung klik banner di Proofers. Cek nasabah terpilih Bapak Ibu sekalian, ya. Penting buat kita ingat bareng-bareng tanpa masa tunggu, tanpa cek medis GIO, ya. Saya yakin gitu ya, Anda bisa menggunakan OTP, menggunakan cekatan, atau kalau nggak pakai OTP, nggak pakai cekatan, oke lah, kita menggunakan cekatan, ya. Selama Bapak Ibu terkoneksi dan menghubungi nasabah langsung nih Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ingat loh, ada bonansa 200%. Ini yang penting nih ya, buat kita semua yang hadir di sini. Jadi, nasabah untung, Bapak Ibu sekalian juga dapat bonansa. Yuk, Bapak Ibu, ya, jangan khawatir. Rekan-rekan KBS, ya, pasti akan senantiasa membantu Bapak Ibu. Tapi yang paling penting, mulai dari sekarang, diklik bannernya, Bapak Ibu, lihat nasabah terpilihnya, bisa mulai dari plan C, supaya manfaatnya mendapatkan manfaat yang terbaik, ya. Setelah itu bisa dilihat juga, mungkin rekan-rekan kita ada yang ingin mengupgrade kecil-kecilan, tidak ada masalah selama Bapak Ibu sekalian komit dengan nasabah. Ya? Bapak Ibu sekalian, yuk kita langsung ambil action. Hari ini juga teman-teman, karena sudah mulai dari tanggal 2 November, pastikan kami akan mensupport Anda. Rekan-rekan ADS juga sudah memiliki Bapak Ibu sekalian. Tanyakan apa yang Anda belum ngerti, yuk kita sama-sama mensukseskan program ini. Ya, yang terbaik buat masyarakat Indonesia, juga yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap semangat, tetap sehat, tetap produktif. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Eri. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini sampai dengan tepat jam 12 kurang 10 kita akhiri planningnya. Dan mohon maaf jika pada pagi hari ini banyak kejadian luar biasa yang memang di luar kendali kita ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti kita bisa terus memperbaiki kualitas dari sesi training kita. Kemudian kita juga bisa perbaiki untuk sesi virtualnya ya. Nah Bapak Ibu, tetap ikuti training-training yang nantinya akan terus disosialisasikan oleh teman-teman kita yang lain. Dan training-training ini sudah dijadwalkan Bapak Ibu, ya, sudah dijadwalkan dan jadwalnya nanti bisa Bapak Ibu cek langsung ya. Bapak Ibu bisa cek langsung nanti di di Proofers, ya Bapak Ibu ya. Baiklah. Saya Irza, undur diri dulu dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat pagi Bapak Ibu. Halo.